Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arwin Dika Putra ya, pengganti dari Ibu Vina Ayumi yang kebetulan tidak dapat hadir dalam web 3 ini. Kita masuk ke perkuliahan pemrograman berbasis desktop ya. Nah, masuk ke sesi ketujuh ya. Pada inisiasi ketujuh di sini akan dikenalkan tentang Unified Modeling Language gitu ya. Nah, di dalam konsep UML ya, UML merupakan pengganti dari metode analisis berorientasi objek dan didesain berorientasi objek ya, atau OAD dan Object Oriented Analysis yang diperkenalkan mulai dari tahun 80-an sampai dengan tahun 90-an. Nah, beberapa tujuan dan kegunaannya yaitu yang pertama menyediakan bahasa pemodelan visual kepada pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses rekayasa. Yang kedua, menyatukan praktek ya terbaik yang ada di dalam pemodelan. Yang ketiga, memberikan model yang siap untuk digunakan. Yang keempat, merupakan bahasa pemodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan sistem perangkat lunak ya, dan untuk mengkomunikasikan model secara mudah. Yang kelima, berguna sebagai blueprint. Yang keenam, memodelkan sistem yang berorientasi objek ya. Yang ketujuh, menciptakan suatu bahasa pemodelan yang nantinya dapat digunakan oleh manusia maupun mesin. Nah, ini untuk identifikasi dari UML sendiri ya. Untuk menguasai UML cukup dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menguasai pembuatan diagramnya. Yang kedua, menguasai langkah-langkah dalam analisis pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Nah, ini untuk struktur UML ya. Di dalamnya ada struktur diagram dan juga behavior diagram. Jadi terdapat dua diagram yang yang ada di dalam UML diagram. Ya. Jadi tipenya ada dua ya. Ini salah ya, bukan tiga tapi dua. Yang pertama yaitu adalah kelas diagram. Nah, kelas diagram ini terdiri dari kelas interface ya, association dan collaboration. Yang kedua yaitu adalah behavioral diagram ya, di mana di dalamnya ada use case diagram, sequence diagram, collaboration diagram, state chart diagram, dan juga activity diagram. Nah, untuk kelas diagram ini untuk menggambarkan struktur dan deskripsi dari kelas package atau objeknya sendiri ya. Nah, kelas memiliki tiga komponen utama biasanya, yaitu adalah nama, atribut, dan juga metodenya apa. Nah, untuk metode itu biasanya atributnya menggunakan private ditandai dengan minus ya, atau tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang lain. Atau protected ya juga ditambahi dengan hashtag, yaitu hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Yang ketiga yaitu adalah public, ini dapat dipanggil oleh siapa saja. Nah, itu untuk kelas diagram. Nah, ini untuk contoh dari kelas diagram, di mana di sini terdapat ada objeknya user, buku, mahasiswa, dan juga mahasiswa itu sendiri gitu ya. Nah di sini terdapat atribut ya, username, password, di mana atributnya itu private ya, hanya dapat dipanggil di dalam satu kelas ya. Selanjutnya ada kelas public yang dimana nantinya user ini dapat mengakses login dan juga melihat buku dan seterusnya. Ini untuk kelas diagram. Nah, untuk behavioral diagram itu yang pertama ya adalah use case diagram ya. Use case diagram itu menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Wajib diketahui apa yang diperbuat oleh sistem dan bagaimana sebuah sistem itu bekerja. Nah, ini contohnya di sini ada objeknya ya. Nah, jadi bagaimana hubungan antara objek ini bertemu dengan sebuah sistem. Itu yang disebut dengan use case diagram. Nah, untuk sequence diagram ya, itu untuk menggambarkan interaksi antara objek di dalam dan di sekitar sistem. Jadi dia hanya kalau ibarat kata itu dalam satu menu saja gitu. Nah, di sini dicontohkan ya bahwa di sini ada customer atau user ya yang akan mengakses login. Nah, sistem login, setelah sistem login akan dicek security-nya apakah benar atau tidak, dan akan kembali kepada user itu sendiri, proses dalam user. Apabila validasinya berhasil, jika tidak berhasil maka akan kembali kepada customer atau usernya. Nah, yang ketiga yaitu collaboration diagram ya. Di sini yaitu interaksi antara objek seperti sequence ya, tetapi lebih menekankan pada peran-peran masing-masing objek. Nah, ini jadi dia lebih kepada sequence diagram di mana terdapat perbandingan table, yaitu normalisasi 1:1 dengan atau 1:banyak gitu. Tergantung keperluan dari datanya, aliran data. Nah, yang keempat itu ada state chart ya. State chart ini adalah hampir sama seperti flow chart ya. Bagaimana proses dari langkah-langkah dari sebuah sistem berjalan gitu. Apabila ada logika dan lain sebagainya. Nah, yang kelima itu adalah activity diagram. Nah, ini hampir sama ya seperti state chart, tetapi di sini
lebih menekankan kepada antara hubungan user dan user. Nah, itu untuk inisiasi yang ke-7. Nah, pada inisiasi yang ke-8 di sini tidak ada materi yang terlalu banyak yang harus dilakukan, tetapi mahasiswa wajib untuk menggunakan software Start UML untuk pemodelannya di dalam pembentukan tugas. Oke. Nah, untuk yang inisiasi ke-9 di sini kita akan mengenal tentang PBO1 ya. Yaitu tentang abstraction dan interface ya. Abstraction sendiri adalah suatu cara untuk melihat suatu objek ya dalam bentuk yang sederhana. Yang kedua, penyederhanaan tersebut dilakukan dengan penyembunyian detail implementasi dari objek ya. Dengan kata lain, user akan menerima informasi mengenai apa yang dapat dilakukan oleh suatu objek. Nah, misalkan ketika Anda mengirim email, kita ingin mengirim email ya, tidak akan mengetahui proses kompleks di dalamnya gitu. Hanya taunya ya itu kita taunya hanya send dan juga inboxnya saja gitu. Nah, di dalam abstraction ada yang disebut dengan kelas abstrak gitu ya. Kelas abstrak itu kelas yang masih dalam bentuk abstrak. Artinya kelasnya tidak hanya paling sedikit atau lebih dari metode abstrak. Jadi tidak terlalu banyak proses di dalamnya. Jadi dia lebih kepada seperti void private gitu ya. Nah, yang seperti dibahas di sebelumnya. Nah, di dalam abstraksi ya, untuk membuat kelas abstraksi cukup dengan menambahkan keyword abstraknya sendiri. Nah, di sini contoh ya, di sini ada void bergerak dan juga ada kelas binatang. Nah, di dalam kelas binatang ini artinya kita tinggal memanggil nama kelas abstraknya saja untuk memproses dari proses void bergerak ini sendiri. Gitu. Nah, ini contoh-contoh code-nya yang bisa diuji coba oleh mahasiswa ya. Yang kedua yaitu adalah interface ya, di mana interface berhubungan dengan sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang nyata. Sebagai contoh, perhatikan icon aplikasi di dalam smartphone. Nah, untuk menjalankan aplikasi tersebut Anda hanya perlu mengklik aplikasi saja, tapi tidak tahu isi di dalamnya bekerja itu seperti apa. Nah, itu yang disebut dengan interface. Nah, itu untuk materi inisiasi yang ke-9. Nah, selanjutnya materi inisiasi yang ke-10 ya. Di sini kita akan membahas tentang inheritance ya. Di mana inheritance itu adalah pewarisan ya. Konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti atau metodenya. Jadi fitur code-nya itu ada reuse untuk menghindari duplikasi data gitu ya. Nah, selanjutnya di dalam inheritance ya, itu mempunyai keuntungan ya. Yang pertama, kita bisa membuat subclass ya, di mana subclass menyediakan state atau behavior spesifik yang membedakan dengan superclass. Nah, sedangkan pemrograman Java yang kedua dapat mengidentifikasi superclass khusus yang bersifat generik, yaitu disebut dengan abstract class tadi ya. Nah, ini contoh dari superclass. Istilah di dalam warisan atau inheritance yaitu yang pertama adalah extends ya, di mana pengertiannya adalah keyword ini harus ditambahkan pada definisi kelas yang menjadi subclassnya. Yang kedua superclass ya, yang itu merupakan hierarki kelasnya sendiri. Yang ketiga subclass ya, di mana kelas anak atau turunannya. Yang keempat super ya, ini beda dengan superclass ya. Ini adalah super yaitu merupakan sebuah konstruktornya ya dari superclass. Yang kelima method overriding ya, di mana metodenya sama baik nama metode maupun signaturenya. Yang keenam method overloading, di mana mengidentifikasikan metode yang memiliki nama yang sama. Nah, di dalam inheritance ya, method overriding berbeda dengan method overloading. Ya, itu perbedaannya. Overriding digunakan untuk memberikan implementasi spesifik pada metode yang sudah tersedia oleh superclass. Nah, overloading itu membantu meningkatkan keterbacaan programnya saja. Nah, untuk overriding dilakukan dalam dua kelas dengan hubungan warisan. Nah, overloading terjadi di dalam suatu kelas. Overriding harus memiliki nama dan kelas yang sama, sedangkan overloading harus memiliki nama yang sama dan kelas yang berbeda. Nah, ini contoh di dalam inheritance itu sendiri ya. Nah, di dalam jenis inheritance itu terdapat dua jenis ya. Yang pertama single inheritance dan juga multi-level inheritance. Nah, untuk single inheritance itu adalah subclass ya, hanya boleh mempunyai satu parent atau mempunyai satu induk saja. Nah, sedangkan multiple inheritance ini mempunyai subclass yang boleh banyak gitu. Nah, ini contoh di dalam pemrogramannya ya, di mana di dalam class manager kita dapat mengakses data member nama melalui sebuah
function yang memberi isi data dari sekaligus di dalam class manager tersebut. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, 4 macam modifier dalam Java ya. Ini untuk modifier yaitu adalah ada private, default, protected, dan juga public. Nah, di dalam modifier ini untuk private, default, protected, dan public itu boleh mempunyai kelas yang sama. Dan juga boleh package yang sama, kecuali untuk private. Private hanya boleh mempunyai kelas yang sama saja. Nah, sedangkan untuk kelas manapun itu boleh diakses oleh public, gitu, yang dapat diakses oleh public. Oke. Nah, pada kelas person, nah ini dicontohkan ya, terdapat 2 member yaitu atribut name dan juga metode change name. Nah, ini ya, person yaitu ada name dan juga ada change name di sini. Nah, ini untuk contohnya ya di dalam praktikum modifier. Oke. Oke, itu untuk materi inisiasi yang ke-10. Ya, mungkin itu tidak banyak yang dapat disampaikan pada materi inisiasi sekarang ya. Mulai dari 7 sampai dengan 10 ya. Karena di sini basisnya kami hanya diminta untuk teoritisnya saja. Nah, pesan dari Ibu Vina Ayumi fokus kepada tugas yang diberikan, yaitu ada 2 komponen ya. Yang pertama itu tugasnya dalam bentuk file, yaitu berikan screenshot hasil dari programnya dan juga penjelasan dari programnya. Dan yang kedua, wajib ada video ya di dalam tugas tersebut. Videonya dapat diakses. Oke, terima kasih dari saya. Pertemuan web 3 ini pengganti dari Ibu Vina Ayumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.